masih tentang syubhat ya. Masih tentang syubhat. Jadi syubhat itu sumbernya ada 4. Satu, sebabnya halal apa haram. 2, dari aspek. Yang kedua, percampuran halal dan haram. Yang ketiga, dengan aneh, dari aspek apa dengan aneh. Iki yang ketiga ya iki kok dengan aneh. Sekarang yang ketiga, suatu harta itu syubhat dilihat dari aspek sebab halalnya itu ada persentuhan dengan maksiat. Sababul muhalil, sebab yang menghalalkan. Begini, jadi harta itu bersumber dari 3. Barang tambang, berarti dari perut bumi. Yang kedua, nabati, tumbuhan. Yang ketiga, hewani, dari hewan. Nah, itu yang akan jadi harta yang kita miliki. Kalau yang pertama, ma'adin, barang tambang, itu halal semua kecuali yang membahayakan. Yang kedua, yang nabati, dari tumbuhan, itu juga halal semua kecuali yang memabukkan. Yang ketiga, hewani, dari hewan, dibagi 2. Ada yang boleh dikonsumsi, ada yang tidak. Yang tidak kita tinggalkan. Yang boleh dikonsumsi itu harus melalui proses penyembelihan. Nah, maksudnya sebab halal ini berarti cara memperoleh 3 jenis harta itu halal semua. Jadi kalau barang tambang ya ditambang begitu dengan proses yang halal. Terus tumbuhan cara mendapatkannya juga halal, dan hewan juga halal. Nah, itu sababul halal, as-sabab al-muhallil. Tapi ini berubah menjadi syubhat karena proses halalnya itu, sebab kehalalan itu bersentuhan dengan maksiat. Dan maksiat itu ada di sini, ada koroin, lawahik, sawabik, iwat. Jadi maksiat yang bersentuhan dengan sebab halal itu ada kalanya beriringan, bersamaan. Ada kalanya susulan dari terjadinya sebab. Ada kalanya sebelum terjadinya sebab, dan ada kalanya yang keempat, maksiat itu terjadi di iwat, imbalan atau yang pertukaran. Yang pertama, sababul muhallil, sebab yang menghalalkan suatu harta itu bersentuhan dengan maksiat, beriringan, bersamaan. Contohnya apa? Jual beli pada waktu adzan Jumat. Jadi jual beli itu mengakibatkan satu harta halal. Semula milik saya, sampean beli, halal ini. Tapi jual beli ini terjadi di saat adzan Jumat. Berarti proses halal ini beriringan, berbarengan dengan maksiat. Itu harusnya nek adzan kan fikih menyatakan jual beli pada waktu adzan itu dilarang, adzan Jumat. Nah, jual belinya halal tapi bersentuhan dengan maksiat itu barengi adzan. Ini kan bersamaan. Contoh maneh bersamaan itu berarti dari aspek waktu. Sekarang dari aspek barang. Nyembelih, kita punya ayam
ayam milik kita sendiri, kita sembelih, tapi peso untuk kita pakai menyembelih itu peso gasapan punya orang lain, kita pakai tanpa kita bilang. Berarti apa? Sababul muhallil, sebab yang menjadikan ayam ini halal, yakni disembelih, itu bersamaan dengan adanya maksiat. Apa? Besone gosokan, mencari kayu bakar di hutan, boleh, halal itu karena milik umum, jadi boleh kita. Tapi kapak yang kita pakai itu gasapan milik orang lain. Ini berarti sababul muhallil, bersentuhan dengan maksiat bersamaan. Nanti ada yang belakang gitu. Jual beli, menjual barang kepada orang lain di saat orang lain itu sedang transaksi. Ana kancamu, ada kancamu arep tuku HP saka A, kamu tahu, kamu terus menjual HP kamu ke teman kamu, itu bai'u alal bai'il ghairi. Proses jual beli itu sababul muhallil, tapi kamu nyerobot itu maksiat, dan itu korinah menyertai. Begitu juga nawarkan kancamu wis ditawani sepeda motor wong liya, proses transaksi masih masa khiyar lah itu, kamu tawari motor milik kamu, itu berarti ya ini semuanya itu akad-akad, semua larangan yang menyertai akad dan tidak menjadikan akad itu batal, ya kategorinya ini. Meskipun tidak disebutkan, gampangannya inilah, akad-akad itu batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat rukun, itu akadnya batal. Misalnya jual beli, rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, ada sewot. Nah, penjual maupun pembeli syaratnya adalah orang yang minimal tamyiz gitu ya, barang milik sendiri. Kok yang jual beli ini anak kecil, kok yang dijual beli itu barangnya tidak jelas, itu berarti ada cacat pada rukun atau syarat di masing-masing rukun, itu batal. Nah, berarti batal piye? Dalam muamalah batal ya tidak ada hak, tidak ada implikasi hak. Barang tidak berubah menjadi milik pembeli, uang tidak berubah menjadi milik penjual, implikasinya batal yaitu. Nah, selain itu, selain yang terkait dengan syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, itu tidak berakibat jual belinya batal. Tapi kok dilarang? Nah, maka yang larangan-larangan inilah yang disebut maksiat yang menyertai muamalah. Nah, menghindari larangan-larangan itu wirai, meskipun tidak diharamkan itu, meskipun tidak ada haram. Tapi ini Imam Ghazali nampaknya berpendapat jual beli di waktu adzan ini gak sampai haram ini kayaknya. Tuh, hanya dilarang saja gitu. Haramnya ya makruh, ini kan beliau istilahnya makruh. Baik, lepas dari itu yang jelas itu dilarang. Nah, kok disebut syubhat? Jadi harta sampean jual beli HP saat adzan Jumat, kok disebut ini mau menjadikan HP ini terkena syubhat? Padahal apa? Jual belinya jelas. Misalnya tadi nyembelih pakai peso gasapan, menggasap jelas maksiat,
haram. Nyembelih jelas halal, wong pitikem dhewe, ayam kamu sendiri. Ini kan jelas. Jadi al-ghusbus sikin itu haram, maklum. Hurmatul ghusbi maklum. Begitu juga zabahu dajajah, nyembelih ayam juga maklum kehalalannya. Tapi kok oleh Imam Ghazali disebut ini terjadi syubhat pada ayam ini. Ini ya sekedar istilah saja untuk memudahkan. Sebetulnya itu tidak syubhat lah itu. Tepatnya apa? Atas miyatuhu sebetulnya itu tidak syubhat tapi larangan. Larangan yang harus dihindari gitu. Jadi kalau fuqaha itu kan rumusnya begini, pokoknya kalau suatu makna sudah difahami bersama, istilah apa saja yang mau dipakai tidak apa-apa, bisa ditolerir. Jadi kamu kok dengan saya sepakat menyebut ini roti, roti nemdi, iki tanggo nek mripat, oh ya wis roti nem apik gitu. Ya gak apa-apa. Yang penting roti sudah kita sepakati maknanya ini gitu. Mau disebut roti, mau disebut bolu gitu. Fa'adatul fuqaha at-tasamu fil itlaqan. Nah, jadi ada syubhat ini kita bahas baru. Syubhat dari aspek kesubhatannya itu timbul dari aspek karena prosesnya bersentuhan dengan maksiat. Nah, persentuhan pertama ini yang kelompok pertama, persentuhannya itu menyertai proses. Ya, seperti ini tadi apa adzan jual beli waktu adzan Jumat, nyembelih ini kan adzan Jumat dipakai jual beli kan menyertai berbarengan. Nyembelih pakai peso gasaban itu ya proses halal sembelihan itu disertai barang peso gasaban, ini kan bersamaan dan seterusnya. Nanti ada yang proses tapi kemudian maksiatnya belakangan. Contohnya apa? Kita menjual peso atau menjual pedang kepada preman gitu. Atau pada orang yang ya kadang peso dipakai untuk kerja, ya dipakai untuk mencuri, untuk ngancam orang, ya itu. Nah ini kan ngancamnya, mencurinya, membunuhnya itu maksiat, tapi kan lawahik setelah proses jual beli. Nah kita bahas yang menyertai dulu. Sumaklam keri-keri ngerti.